Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Ratna Dwita dari golongan B, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan Angkatan 2021. Saya merupakan perwakilan dari kelompok yang akan menjadi moderator dalam diskusi yang akan membahas mengenai distribusi normal. Adapun anggota dari kelompok ini dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Nuriskika Arina Salsabila dengan NIM B412106005 dari golongan A. Saya Syukra Aisyah Humayroh, NIM B412104030 dari golongan A. Saya Yesinda Dwi Kusumarianti dengan NIM B41210540 dari golongan A. Baik, langsung saja kita memulai diskusi yang diawali dari pengertian distribusi normal yang akan dibaca dan jelaskan oleh saya. Pengertian, distribusi normal merupakan suatu alat statistik yang biasanya digunakan untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Distribusi normal memiliki kurva berbentuk lonceng dan simetris. Seperti yang sudah tertera pada slide ini, dapat kita ketahui bahwa kurva normal adalah suatu poligon yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat variabel, di mana frekuensi merupakan ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu, dan variabel sebagai objek dari ukuran jumlah dalam sebuah peristiwa tersebut. Kemudian materi berikutnya yaitu bentuk beserta rumus dari distribusi normal yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Syukra Aisyah. Kepadanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk dan rumus distribusi normal. Bentuk distribusi normal adalah genta atau lonceng. Pada bentuk tersebut ditunjukkan hubungan ordinat pada rata-rata dengan berbagai ordinat pada berbagai jarak simpangan baku yang diukur dari rata-rata. Dalam bentuk diagram atau kurva normal, distribusi normal digambarkan sebagai berikut. Kurva tersebut dipengaruhi oleh rata-rata atau mu dan simpangan baku atau sigma. Jika rata-rata besar dan simpangan baku besar, maka kurvanya makin rendah atau plastik kurtik dan semakin landai. Jika rata-rata besar dan simpangan baku kecil, maka kurvanya makin tinggi atau leptokurtik dan semakin lancip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus distribusi normal. Untuk mencari distribusi normal, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah buka kurung X dikurangi mu per sigma tutup kurung pangkat 2, di mana Fx sama dengan fungsi kepadatan probabilitas dan sigma sama dengan simpangan baku dan mu sama dengan rata-rata. Dan untuk mencari Z, kita dapat menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, di mana Z sama dengan nilai standar dan X sama dengan nilai variabel random, mu sama dengan rata-rata dari data, dan sigma sama dengan simpangan baku data berdistribusi normal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya, sifat distribusi normal yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Yesi Indah. Kepadanya dipersilahkan. Sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama, grafik simetri terhadap garis X sama dengan mu. Yang kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X atau Fx lebih dari 0. Yang ketiga, mempunyai satu nilai modus. Yang keempat, grafiknya mendekati sumbu X, tetapi tidak akan memotong sumbu X. Sumbu X merupakan garis batas atau asimptot. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva Fx dan di atas sumbu X sama dengan, yaitu P probabilitas negatif tak hingga kurang dari X kurang dari positif tak hingga sama dengan 1. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh Nuriskika Arina. Kepadanya dipersilahkan. Dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasi adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal,
berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai X lebih besar sama dengan 80. Diketahui di soal bahwa X atau nilai ujian statistika mahasiswa adalah 80 dengan N 200, mu 60, dan sigma 10. Yang ditanya adalah probabilitas X lebih besar sama dengan 80. Probabilitas X lebih besar sama dengan 80. Langkah pertama adalah menstandarisasi X menjadi Z dengan memasukkan rumus Z, yaitu X min mu per sigma lebih besar sama dengan 80 min 60 per 10. Didapatkan hasil probabilitas Z lebih besar sama dengan 2. Probabilitas Z lebih besar sama dengan 2 sama dengan 1 min P Z kurang dari 2. Z kurang dari 2 karena yang diketahui pada ketetapan adalah yang diarsir adalah lebih dari 2, sehingga yang dicari adalah Z kurang dari 2. Menurut tabel Z kurang dari 2 adalah 0,9772. Jadi 1 min 0,9772 adalah 0,0228. Lalu yang ditanya adalah persen, di mana hasilnya dikalikan 100% mendapatkan hasil 2,28%. Jadi, sekitar 2,28% mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.